Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subbihu bil anjumi fid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, para tuan guru yang kami hormati dan yang kami cintai, yang kami taklimi, semoga para tuan guru senantiasa diberi umur yang barokah, kesehatan lahir batin, dan semoga kita semua mendapatkan barokah manfaat dari ilmu-ilmu beliau. Dan yang kami hormati Gubernur terpilih Bapak Lalu Muhammad Iqbal yang sangat luar biasa, gubernur yang santri dan juga ganteng. Cewek-cewek bilang ganteng pol itu Pak Gubernur. Masya Allah. Tapi dia nggak tahu ini perawan apa janda ini. Semoga Pak Gubernur ini senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat membawa NTB ini adem ayem, tentram dan makmur. Tahu adem ayem enggak kamu? Enggak tahu. Ya, adem itu kayak suasana malam hari ini, itulah adem. Dan yang saya hormati Forkopimda NTB beserta jajarannya, dan yang kami hormati Forkopimda Mataram, dan yang kami hormati para tuan guru Haji Masnun Thohir, dan yang kami hormati seluruh tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya terhadap panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh santri-santri, para jamaah, para muhibbin yang sangat luar biasa. Masya Allah, padahal saya tadi pagi nyampe sini keadaan hujan lebat sampai isya kalau nggak salah ya, hujannya ya. Mikir saya nanti siapa yang ikut ngaji, tapi Masya Allah ternyata di NTB ini semangat ngajinya sangat luar biasa. Ya Allah, saya ingat daunnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kanat al akhiratu hammahu, ketika seseorang itu memiliki niat akhirat kayak panjenengan semua ini, datang walaupun diguyur hujan, mungkin basah huyuk, basah luar dalam, tapi panjenengan semua terus bersemangat untuk mencari ilmu. Tapi ya saya nggak tahu entah itu semangat mencari ilmu nopo pengen rawong ganteng juga harus ya, juga ngerti ya. Karena ketutup dikembang saja marah-marah wis, Masya Allah luar biasa. Kamu itu pengen ngaji atau pengen tahu orang bagus kamu itu ya? Tapi man kanat al akhiratu hammahu, ketika kayak anda panjenengan tahu ya, panjenengan ya, saya itu masalahnya biasa pakai bahasa Jawa, jadi diundang di Lombok ini ya bahasa Lombok, belunggu ya gimana apa nih iki wes moro-moro tau gak ngawari ya. Oke siap barengan ya teh Lombok. Jadi ketika seseorang itu kok bersemangat man kanat al akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbi,
Ketika seseorang itu kok bersemangat, bahkan kayak tadi Pak Gubernur bilang ke saya ini habis dari Jakarta Gus, tapi tahu ada jenengan, ada jamaah ngumpul di sini, saya langsung ke sini Gus. Ya, nggak mikir capek, nggak mikir apa, saya langsung ke sini. Nah, lihat semangat jenengan, pelungguh-pelungguh ini luar biasa ini. Iya. Nah, aku yang ngerti ya bahasa apa nanti diwarai lali tapi aku. Pokoknya lali aku bahasa Lombok ya angeleran nih. Kayak Madura. Jadi setelah saya tahu pelungguh-pelungguh ini kok mau hadir ke sini, Masya Allah ternyata luar biasa. Saya tadi baru datang, Masya Allah. Saya yakin panjenengan semua, pelungguh-pelungguh semua ini, jalallahu hinahu biqolbi. Panjenengan semua akan diberi kekayaan oleh Allah yang sifatnya min ghairi malin. Sifatnya bukan harta, artinya apa? Ketentraman hati. Orang kalau mau semangat atau memiliki tujuan dalam hidupnya itu tujuan akhirat, sifat mahmudah yang pertama yang akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni adalah ja'alallahu hinahu fi qalbi. Makanya orang kalau sudah hobi ngaji atau hobi sholawatan, nggak kenal hujan, nggak kenal apa, nggak kenal becek, bahkan kayak ibu-ibu ini loh, tiba-tiba video gitu aja, berdiri gitu aja, dan saya yakin itu videonya belum dipencet, positif gue, asli. Wong berdiri nyetel, ya, siap, binara, duduk. Jadi poin yang pertama yang akan panjenengan dapatkan apa? Jalallahu hinahu biqolbi. Dan yang nomor dua, wa jama'alahu samlahu. Ketika panjenengan semua mungkin berangkat di sini itu membawa beribu-ribu masalah. Mungkin ada yang urusan kesulitan ekonominya, kesulitan jodohnya, kesulitan memahami ilmu-ilmu ketika di pesantren, kesulitan apapun itu. Tapi ketika kita modal niat saja, kemudian niat kita itu memang untuk mencari ridho Allah, melaksanakan perintahnya Allah, wa jama'alahu samlahu, maka urusan-urusan itu akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pulang dari sini, insya Allah semua yang memiliki hajat dan memiliki urusan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling luar biasa, sifat mahmudah yang nomor 3 yaitu adalah ketika seseorang itu memiliki niat akhirat, udah ditendang, wis nggak kenal basah kuyup, nggak kenal apa, nggak kenal malam, nggak kenal apa, wa atadhu dunya wa hiya rahimatun, maka dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Insya Allah semua yang hadir rizkinya akan banyak melimpah. Amin Allahumma amin. Dan saya tidak lupa, saya itu hadir di sini itu karena perjuangan dari Ibu Hajahar. Ibu Hajahar ini adalah owner dari PS Jeram. Jadi beberapa waktu yang lalu saya itu pengen, kelompok itu pengen tapi ya waktunya nggak ada, mungkin kita masih repot apa, tapi karena yang minta itu Ibu Hajahar ini yang punya PS Jeram, karena saya hubungannya sudah lama sekali, jadi nggak bisa nolak. Saya diajak sini, dipaketkan ke sini, ya wes, akhirnya ketemu ini ciwi-ciwi ini. Itu akan Bu Hajahar ini senantiasa diberi kesehatan dan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua berkumpul sholawatan bareng-bareng pada malam hari ini itu kita semua waktunya itu tepat. Kita berada pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khiratullah. Pilihan Allah dari bulan-bulan Hijriyah ini adalah Syahrul Rajab. Pada bulan ini dan pada malam ini, hari ini kan 10 Rajab ini luar biasa, tapi kita sudah malam 11 insya Allah ini. Tapi yang paling luar biasa, kita pada bulan Rajab, yang mana adalah Syahrullah, ini adalah bulannya Allah, ini pilihannya Allah. Dan ketika kita mengagungkan dengan menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan seperti ini, entah itu sholawatan, pengajian,
mungkin waktunya seperti itu, seperti ini, itu enak-enaknya kita itu mungkin duduk di pinggir pantai, mungkin kita itu duduk dengan seseorang yang belum jelas menjadi takdir kita. Kayak biasanya kan jenengan seperti itu, mungkin kayak seperti itu. Biasanya yang biasa seperti itu kudung-kudung hitam ini loh, ya kan. Lah tapi kok jenengan lebih memilih untuk memanfaatkan waktu itu untuk mengaji, untuk mendengarkan daun-daunnya tuan-tuan guru, mendengarkan solawatan-solawatan. Masya Allah, insya Allah setelah ini hidup panjenengan akan ditata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bahasa yang lagi viralnya di Jawa itu dekengan pusat, itu dekengan pusat. Itu Sorsengon, lihat rumahnya mana kok Sorsengon? Kediri, ini Jogja. Jadi wong Jawa kabeh, wong Jawa wong Rodo gitu. Ini aku ngangil-angil bahasa Indonesia, gak wong Jawa. Alat sembarang lah, sembarang. Iya. Kita solawatan dulu aja lah. Apa kita solawatan ada bahasa Jawanya? Bisa ya? Ayo coba. Saya itu biasanya di awal pengajian saya itu selalu zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Itu di awal pengajian saya itu. Dan nanti di tengah-tengahnya itu ada siiran bahasa Jawa. Bahasa Jawa banyak di Lombok. Ya, manut iki komandan Banser iki lho. Ya. Ayo kita siiran dulu dikir. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qala la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Ketika seseorang itu membaca zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, fi kulli yaumin, setiap hari mi'ata marrah, kana lahu amanan minal fakri, maka dia akan diberi keamanan dari kefakiran. Wa yu'manu min wahsyatil qabri, dan ketika besok di alam kubur, insya Allah kamu semua akan dibebaskan dari siksa kubur. Dan ketika di akhirat, insya Allah pintu surga akan terbuka lebar untuk panjenengan semua. Maka dari itu, monggo untuk mengawali pengajian ini, kita tadi sholawatan sudah sedikit-sedikit. Nanti pengajian entah itu jelas nggak jelas, ya sudahlah insya Allah. Nah ini kita awali zikir gimana? Zikir bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul adil amin. Nah, setelah itu nanti di rumah besok amalkan satu hari 100 kali. Insya Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, masya Allah, saya sangat bahagia. Ini jadi pertama kali saya itu ngaji di NTB, dan bagi saya sangat sulit karena saya itu biasa pakai bahasa Jawa. Dan alhamdulillah diajak zikir bahasa Jawa panjenengan semua, ya kayaknya plonga-plongo tadi. Tapi luar biasa. Tapi ya nggak masalah. Ini menunjukkan bahwasanya Indonesia itu memang beragam dan kita itu sangat rukun. Luar biasa. Artinya siapapun itu dan dimanapun mereka berada, dia itu pasti akan diterima ketika dia itu membawa dampak positif dan mengajak kebaikan kepada sesama manusia. Saya sangat bahagia karena apa? Yang mengajak saya ini, yang merayu saya ini Bu Haji Her. Beliau itu owner dari BS Jeram ini. Berkali-kali, Gus, ayo kapan kalau ada waktu longgar, Gus tak ajak ke Lombok. Jangan ngaji Bu Haji, jalan-jalan aja. Oh ya, Gus itu wong kebiasaannya ngaji ya ngaji. Dan nanti acaranya apa? Tasyakuran. Karena saya itu banyak mengambil tembakau dari petani-petani Lombok, dan kemudian saya buat rokok di Tulungagung PS Jeram itu. Artinya saya juga ingin membahagiakan masyarakat dan mengajak kebaikan masyarakat di tempat yang saya ambil. Itu kata Bu Haji. Langsung saya mendengarkan apa yang disampaikan Bu Haji dan putra-putranya ini tadi. Apa? Ada apa Pak? Ya Allah,
panjang garangan temenan. Kok gak tau roh cewek. Lah iya mau naik gumun roh cewek. Aku ya rada gumun. Ya, jadi gini. Waktu Bu Haji bilang seperti itu dan putra-putranya merayu saya seperti itu, saya langsung Masya Allah terbangun. Wis, kita harus berangkat ke Lombok dan kita harus bertemu dengan orang-orang yang solih-solih ini dan solihah-solihah ini. Karena saya anggap apa yang dilakukan Bu Haji R, owner dari PS Jeram ini adalah salah satu bentuk rasa syukur atas suatu nikmat. PS Jeram itu sudah berdiri mungkin bertahun-tahun dan alhamdulillah juga sudah sukses. Karena ketika seseorang itu mengatakan dia itu benar-benar bersyukur, sekarang itu banyak orang itu bilang, saya itu syukur, hidup saya sudah seperti ini, hidup saya sudah seperti ini. Tapi biasanya dalam tindakan-tindakan dalam hidupnya ini tidak mencerminkan rasa syukur. Mungkin ibu kita tadi rumahnya mana? Jogja. Mungkin ada yang rumahnya Jogja, merantau ke Lombok, kemudian di Lombok itu sukses atau alhamdulillah ya berguna dan sebagainya. Pulang nanti ke rumah, entah itu ke Blitar kemana, saya itu sukses di Lombok, tapi di Blitar itu bilang syukuran, tapi sama sekali isinya itu tidak mencerminkan rasa syukur. Nah itu banyak sekali, bahkan mungkin kadang ke luar negeri, mungkin kemana, ke kota mana, tapi kadang itu pulang itu tidak mencerminkan rasa syukur. Karena syukur yang benar-benar syukur itu adalah sorfun ni'am li ta'atillah, di mana dia itu ketika memiliki nikmat atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian nikmat itu sorfun ni'am li ta'atillah, ditasarufkan, disalurkan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya yang kayak dilakukan PS Jeram pada malam hari ini. Mungkin perantaranya nikmat itu dari tembakau NTB, kemudian mengajak masyarakat NTB dengan mengadakan sholawatan dan pengajian seperti ini. Semoga PS Jeram ini tambah barokah. Nah, syukur yang benar-benar syukur itu gimana? As-syukru ma'rifatun bil janan. Kita benar-benar mensyukuri bahwasanya adanya nikmat, mungkin bisa mondok, bisa nyantri di tuan guru, mungkin bisa sekolah, mungkin bisa ke perguruan tinggi, mungkin bisa bekerja. Kita benar-benar meyakini dari dalam hati kita, ma'rifatun bil janan, di dalam hati kita mensyukuri, saya itu bisa ngaji, saya itu bisa bekerja, saya itu bisa sholawatan, saya bahkan bisa hidup, bisa nafas ini adalah minallah, sejalan dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Adapun semua nikmat yang kita miliki saat ini adalah minallah. Bapak Gubernur tadi cerita, saya itu jadi gubernur Gus, ini mungkin karena doa-doa orang tua saya, karena leluhur-leluhur saya, bahkan ayah beliau tadi ada cerita hikmah. Beliau itu cerita ke saya itu setiap tahun harus sowan, harus ziarah ke Mbah Yai Hamid Waliullah di Pasuruan. Saya harus seperti itu, diarahkan seperti itu. Nah ini orang tuanya bener, ini orang tuanya Bapak Gubernur ini mengarahkan anaknya seperti itu, karena anak ini memang sebagian dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya gimana caranya didorong agar anak ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jenengan itu ya seperti itu. Mungkin kamu mempunyai nikmat istri, nikmat rezeki, nikmat anak, ajaklah, doronglah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika nikmat itu kamu gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kamu itu sudah benar-benar bersyukur. Ma'rifatun bil janan wa dzikrun bil lisan, dan kita harus mampu mengucapkan nikmat itu dengan kebaikan. Mungkin selain hamdalah, di hati kita, di lisan kita itu juga kita gunakan ta'atus binikmah lah. Jadi ketemu orang itu kan ada toh, manusia itu ketemu orang hanya sambat terus. Sambat itu bahasa Lomboknya apa itu? Mengeluh, ngeluh toh, ngomong nih utang nih. Angger ketemu orang itu kalau nggak utang kalah ngeslot. Nah, tukang ngeslot paham ini Pak Gubernur ini, tukang ngeslot ini banyak ini di sini. Nah, ternyata banyak di sini tukang ngeslot. Kalau nggak utang ngeslot, kalau nggak apa-apa. Jadi ketemu orang itu ya kita sesekali itu tak harus binikmah.
menceritakan nikmat kita. Wa dzikrun bil lisan. Alhamdulillah, dengan kuasa Allah. Alhamdulillah, berkah dari orang tua kita. Alhamdulillah, kita harus seperti itu. Dan ketika seseorang itu bersyukur, benar-benar bersyukur, wa amalun bil arkan, dari nikmat yang dia miliki, dia mampu mengamalkan sebaik mungkin. Karena banyak orang itu kadang memiliki nikmat, kemudian tidak mampu mengamalkan nikmat itu dengan baik. Sudah pinter jadi santri, ngaji sudah pinter, Quran sudah hafal, ihya sudah hafal, mu'in sudah hafal, fathul qorib sudah hafal, gini. Tapi ketemu orang hanya menyalahkan saja, tidak menunjukkan bahwasanya Islam itu rahmat. Ini juga tidak baik. Nah, kalau kamu itu mampu bersyukur, wa amalun bil arkan, ketika punya rezeki, mungkin harta, gunakan untuk taat kepada Allah. Ketika memiliki rezeki, kepintaran, amalkan, ajarkan kepada orang-orang yang belum bisa. Ketika kamu memiliki usaha, ajaklah orang-orang untuk bekerja. Nah, wa amalun bil arkan. Nah, ketika nikmat ini kok kita itu diamani nikmat besar, kemudian kita itu melupakan mengajak orang taat, melupakan mengajak diri kita untuk taat. Imam Abu Hazim mengatakan, wa kullu bi nikmatin, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa hiya baliyatun. Katakanlah mungkin saya bisa ngomong, bisa apa, bisa ngajak orang-orang, dilalah mungkin ketika saya ngomong apa saja orang itu mendengarkan, tapi nikmat ini tidak saya gunakan untuk mengajak orang baik. Saya itu malah mengajak orang buruk, mungkin ngajak orang ngeslot, mungkin ngajak orang apa, mungkin ngajak orang apa. Nah, ini akan menjadi bahaya, akan menjadi baliyah, bahaya tuh. Makanya saya ketika datang di NTB ini, Masya Allah, nikmat di pulau ini ya, di pulau ini itu sangat luar biasa. Pantainya bagus, tanahnya subur, masyarakatnya ya luas. Di sini orangnya ya lengkap. Saya keluar hotel tadi ada bule pakai bajunya anaknya. Maksudnya nggak kayak Blitar. Kalau Blitar kan kecil, saya kan orang Blitar itu kecil, nggak ada apa-apa di sana. Terangkat karena ada barokah makamnya Bung Karno, presiden pertama Indonesia. Tapi kalau di NTB, Masya Allah, luar biasa, tempatnya makmur dan sebagainya. Nah, kita harus bisa mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan di NTB ini. Kita jangan sampai macam-macam, bahkan perantaunya juga jangan sampai macam-macam. Perantaunya jangan sampai macam-macam. Karena apa? Ketika kita itu diberi nikmat di hadapan kita seperti ini, kemudian kita itu semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Maka nikmat itu akan menjadi musibah. Sekarang kamu kayak happy, oh di sini ada pantai, nanti malam minggu mungkin kamu itu ke pantai, mungkin enak senyauri, mungkin mabuk, mungkin boncengnya wong gandeng, hah? Bonceng naik motor itu apa? Hah? Bahasa Lomboknya apa? Yang kurang. Angel gue tak belajar di hotel. Mungkin kamu bonceng anak tetanggamu, mungkin kamu apa, mungkin kamu di sini itu ada fasilitas apa itu, kemudian kamu memilih di sini, padahal tuan guru itu luar biasa, hebat-hebat, pesantren di sini banyak, tapi kamu nggak begitu tertarik. Kamu memilih dengan hiburan-hiburan yang sifatnya semakin hari menjauhkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tanyakan ketika nikmat itu tidak lama bersemayam di dalam dirimu. Jangan lama. Jangan kamu harapkan nikmat itu lama. Ya itu tadi, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Nikmat itu akan menjadi musibah. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba hidupmu belum benar-benar sukses, tiba-tiba ada masalah. Video apa ini?
hidupmu belum benar-benar sukses, tiba-tiba sudah ada masalah di ini, masalah di keluargamu, masalah di anakmu, masalah di apa, belum nanti kamu belum dapat istri, belum dapat suami, sudah dapat masalah di situ. Makanya di Lombok ini, di NTB ini, saya sangat mengapresiasi panjenengan semua. Saya sangat kagum dengan panjenengan semua, dengan semangat panjenengan. Sudah hujan berhari-hari seperti ini, seharian penuh hujan, terang sedikit, panjenengan langsung merapat untuk menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Karena apa? Kayak kita itu ketika sudah pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pilgub sudah selesai, ya kita itu tinggal syukuran, terus gimana kita itu terus melangkah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu sudah mampu bersyukur, asyukru qayyidun lil mawjud, syukur itu dapat mengikat nikmat yang sudah ada di dalam diri panjenengan. Wa sayyidun lil mafqud, dengan bersyukur dia itu dapat memburu nikmat yang belum ada di dalam dirinya. Makanya kegiatan malam hari ini yang pertama adalah hajat tasyakuran dari PS Jeram itu. Semoga PS Jeram ini menjadi usaha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau sudah selesai semua, terus mungkin kemarin kita itu bertarung, saya pilih nomor A, nomor B, nomor C, saya pilih nomor ini, sudah. Kalau sudah seperti ini, gimana kita itu, entah itu di sosial media, entah kita itu berhubungan dengan sesama tetangga kita, saudara kita harus ingat dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, janganlah kamu itu mengikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Mohon maaf, kita itu sekarang era sosial media, kita itu gampang ikut-ikutan sesuatu yang belum kita ketahui, apa enggak? Iya kan? Contoh enggak usah jauh-jauh. Kalau jenengan semua, apa kalau jenengan tadi apa? Pelunggu. Kalau pelunggu semua ini, yang hadir ini, yang soleh-soleh dan solihah ini, kemarin melihat saya di sosial media, siapa ini yang mau hadir ini di NTB ini? Musikam, kelihatannya kok tua, kelihatannya orangnya kok pakai jas kayak tua. Ketika lihat aslinya kan ya lumayan, ya gak tua-tua amat lah. Ya cara semisal ganteng nih ya karo Pak Gubernur 11-12 ya kan, ya itu. Nah makanya kita itu pada zaman seperti ini yang paling penting selain bersyukur apa? Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm, janganlah kita itu mudah mengikuti sesuatu yang belum kita ketahui. Dikit-dikit lihat sosial media apa, ini dikit-dikit masih muda pengen segera sukses, dikit-dikit crazy rich, ternyata masalah, ternyata ini judul ini jerene ini bandar ini gini. Ternyata apa gak baik. Wala taqul ma laysa laka bi'ilm, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pendengaranmu, penglihatanmu, keyakinanmu itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu yang mudah menyimpulkan tahu apa, tahu apa, menyimpulkan apa, besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita generasi Z ini saat ini kita itu mudah terkecoh. Contoh anak laki-laki ini loh, kadang mudah terkecoh dengan cewek-cewek di sosial media, kelihatan glowing, ternyata 360. Iya kan? Cewek-cewek juga terkecoh, kelihatan soleh di sosial media, pakai kopiah, pakai ini, ternyata garangan NTB. Ya. Apa nih? Benar glowing. Nah, loh, kita itu jangan mudah terkecoh. Makanya saya masih muda, saya itu 31 tahun. Nom banget, lumayan.
Lah nggih, lumayan di wajah kena dakwah. Punya wajah bisa buat dakwah, lumayan. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Janganlah kita itu mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui. Ternyata tidak usah menunggu dihisab inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tidak usah menunggu besok di akhirat kita dihisab. Ketika seseorang dalam hidup ini kok mudah menyimpulkan sesuatu yang belum dia ketahui, kita itu hidup sudah susah sendiri. Contoh nggak usah banyak-banyak, mungkin panjenengan yang sudah menikah, tiba-tiba istri jenengan ini di pasar, isi pelenggu-pelenggu inilah, tiba-tiba di pasar. Tadi istrimu ini kita dapat isu gitu, langsung kita konsumsi di rumah, kita sudah berkelahi, tukaran gelut, sudah berkelahi. Mungkin yang dari Jogja, ibunya di NTB, anaknya di Jogja. Kita mendengar berita apa atau apa, padahal belum kita ketahui kebenarannya. Kita langsung menyimpulkan sesuatu itu, langsung. Hidup kita nggak nyaman, nggak usah menunggu mati. Padahal ketika mati pun, ketika sudah hari kiamat pun, kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya poin yang paling penting ketika kita saat ini pada zaman-zaman sosial media yang suka mengadu domba ini, di mana kadang tokoh diadu domba, ulama diadu domba, kadang tokoh-tokoh, pejabat-pejabat atau apapun, pemimpin-pemimpin pun diadu domba. Maka kita semua harus mencerdaskan bangsa ini dengan tidak mudah menyimpulkan sesuatu yang belum kita ketahui. Terus yang paling penting gimana? Satu sama lain, gimana caranya saling melengkapi, mengajak teman-temannya untuk menyibukkan dirinya dalam kebaikan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa nafsuka in asrata bil haq wa illa istaghlata bil batil. Jika dirimu tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang hak, yang baik, maka secara otomatis kamu itu akan disibukkan oleh perkara yang batil. Di NTB, dengan majunya NTB yang sangat luar biasa, banyak pesantren-pesantren dan banyak tuan guru yang membuka pesantren-pesantren, dan alhamdulillah banyak santri-santri yang minat nyantri. Ini luar biasa sekali. Karena ketika muda-muda ini kok tidak disibukkan dengan kebaikan, tidak disibukkan dengan hafalan Al-Quran, tidak disibukkan mungkin dengan hafalan Alfiyah, Imriti, hafalan nadum-nadum yang lain, kok tidak disibukkan dengan kebaikan-kebaikan seperti itu akan bahaya. Rata-rata tadi ada ketemu BNN, saya itu ketemu ibu siapa itu, ibu BNN tadi ada di sini, saya ketemu. Rata-rata saya tanya, kenapa anak-anak itu terkena narkoba, terkena miras, terkena apa? Karena kurang kesibukan yang positif. Bener nggak? Nganggur, banyak nganggur. Tahu nganggur nggak? Jadi nggak anu, jadi yo nandur baku yo gak gelem, ning sawah yo gak gelem, nyantri yo gak gelem, males, akhirnya nganggur, bingung, tiba-tiba ketemu orang-orang yang gak jelas yang mengajak dirinya semakin buruk, semakin jauh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ketika seseorang NTB itu kok ngumpul, ada pengajian entah itu yang hadir siapapun itu, ada sholawatan yang hadir siapapun itu, ketika tuan guru ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, ketika orang-orang yang royal kayak Bu Haji hari ini tadi terus mengajak kegiatan yang positif seperti ini, terus semuanya semarak, ayo ada pengajian, ayo ada sholawatan, sejalan dengan apa yang dilakukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-A'raf. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau penduduk suatu negeri, entah itu penduduk NTB, entah itu penduduk Indonesia pun, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, terus menjaga keimanannya dan terus mengajak teman-temannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ardh, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan barokah dari langitnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menumbuhkan barokah dari buminya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya itu di sini tidak kaget, tuan guru di sini
ketika tadi ada hujan, saya dikabari Bu Haji Har, di sini santrinya apakah ada Bu Haji? Apa banyak Bu Haji? Banyak Gus, tuan guru di sini banyak, pesantren banyak, santri di sini banyak. Saya yakin ini hujan barokah. Itu saya sampaikan ke anak-anaknya tadi. Kemudian ketika melihat tanaman-tanaman subur, saya yakin ini karena keberkahan keimanan masyarakatnya, karena keberkahan ketakwaan masyarakatnya. Kalau ini NTB ini terus makmur dan terus maju, terus diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jagalah keimanan panjenengan semua. Yang putri-putri teruslah istiqomah membungkus tubuhmu dengan baik, jangan sampai dibuka-buka berlebihan, bahaya. Karena kalau kita itu beli permen, kita itu mesti pilih yang utuh, iya enggak? Nah, kamu mau permen yang sudah buka? Mau permen yang sudah buka itu? Mesti pilih sing utuh-utuh, yang masih utuh, iya kan? Karena lebih penasaran di sini koyo apa ya, enggak mau nungguin tapi luar biasa. Makanya kegiatan